Pada tanggal 11 Maret 2011, pukul 14.46, Jepang dilanda gempa berkekuatan 9 skala Richter. Akibat gempa itu, pembangkit listrik tenaga nuklir milik Jepang di Fukushima mengalami kerusakan parah dan menyebabkan kebocoran radiasi yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Bencana ini dikenal sebagai bencana nuklir Fukushima Daiichi, salah satu bencana nuklir terbesar dalam sejarah. Di ruang operator, kepala pengawas bernama Izaki berusaha tetap tenang sambil memberi instruksi kepada para teknisinya. Beruntung, seluruh mesin nuklir masih dalam kondisi aman terkendali. Namun tak lama kemudian, tsunami setinggi 10 meter menerjang PLTN. Gelombang tsunami tersebut menghantam bangunan PLTN dan menyebabkan kerusakan parah pada sistem pendingin mesin nuklir. Akibatnya, suhu mesin nuklir mulai meningkat secara tidak terkendali dan tekanan radiasi mulai melebihi batas aman. Izaki dan timnya harus bergerak cepat untuk mencegah kebocoran radiasi yang lebih parah. 1 jam berlalu. Akibat tsunami dan terendam air, mesin nuklir mengalami error. Dengan panik, Izaki melaporkan masalah ini kepada manajer PLTN bernama Yoshida. Mendengar kabar itu, Yoshida segera menelpon pemerintah pusat di Tokyo untuk menjalankan protokol darurat nuklir. Di ruang operator, ketika semua sedang sibuk, 2 orang teknisi datang melapor dengan kondisi basah kuyup. Mereka memberitahu bahwa mesin pembangkit listrik masih tidak mau menyala karena terendam air. Izaki semakin stres karena jika listrik mati, mesin pendingin juga akan mati. Dan jika mesin pendingin mati, suhu mesin nuklir akan terus memanas. Setelah berdiskusi dengan para teknisi, Izaki akhirnya mendapatkan ide. Ia berencana mendinginkan mesin nuklir secara manual menggunakan mobil pemadam kebakaran. Namun ada satu masalah, harus ada orang yang mau berkorban masuk ke dalam ruangan mesin nuklir untuk membuka saluran pipa airnya. Meskipun sangat berbahaya karena bisa terkena efek radiasi, tak ada cara lain. Jika mesin nuklir dibiarkan terus panas, mereka hanya tinggal menunggu waktu saja sampai mesinnya meledak dan sebagian besar wilayah Jepang akan terpapar radiasi nuklir. Mendengar penjelasan tersebut, seluruh teknisi terdiam. 1 jam kemudian, pada pukul 5 sore, 2 orang teknisi memakai baju pelindung radiasi mulai menjalankan misi mereka. Mereka berjalan menuju ruang mesin nuklir, siap menghadapi bahaya radiasi yang tinggi. Dengan hati yang berdebar, mereka mulai memeriksa kondisi mesin dan mencari cara untuk menurunkan suhu dan tekanan yang semakin meningkat. Beruntung, kedua teknisi itu berhasil kembali dengan selamat. Namun ketika diperiksa, Izaki kaget. Ia tak menyangka bahwa tingkat radiasi yang menempel di baju pelindung mereka berdua sangat tinggi. Bila mesin nuklir tak segera didinginkan, maka bisa benar-benar meledak. Pada malam hari, demi keselamatan, tim SAR mulai mengevakuasi warga sekitar. Sayangnya, karena listrik padam, evakuasi jadi berjalan lambat. Sementara itu di kantor, Yoshida masih berdiskusi dengan utusan pemerintah untuk mencari solusi. Di sisi lain di ruang operator, Izaki dan para teknisi menghadapi masalah baru. Tak hanya suhu panas, tapi tekanan nuklir juga melebihi batas normal. Dengan pasrah, Izaki melaporkan masalah ini ke kantor. Di telepon, Yoshida juga ikut pasrah. Ia bilang bahwa satu-satunya cara untuk mengurangi tekanan nuklir hanyalah dengan melepas nuklir itu ke udara. Mungkin sama-sama akan tercemar radiasi, tapi daripada meledak, lebih baik dilepas perlahan-lahan. Mendengar ucapan Yoshida, Izaki terdiam lemas. 4 jam berlalu atau 10 jam semenjak gempa. Setelah menguatkan hati, Izaki mulai mengumpulkan para teknisi. Lalu ia meminta 6 orang sukarelawan berusia di atas 40 tahun yang siap mati demi menyelamatkan warga. Awalnya, semua teknisi takut. Namun saat Izaki ingin mengajukan dirinya sendiri sebagai relawan, tiba-tiba salah satu teknisi tua melarangnya. "Kamu masih muda, Izaki. Masa depanmu masih panjang. Biar aku saja," katanya.
Melihat pengorbanan itu, teknisi-teknisi tua lain juga ikut mengajukan diri. Izaki pun terharu dan berterima kasih. Sementara itu di kantor, utusan pemerintah sedang mengadakan konferensi pers. Mereka mengumumkan perkembangan terbaru masalah yang terjadi. Di hadapan wartawan, pemerintah meminta maaf dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini secepatnya agar warga bisa kembali ke rumah dengan aman. Pada pukul 7 pagi, Perdana Menteri baru sampai. Ia langsung mengadakan rapat dan meminta Yoshida menjelaskan semuanya sedetail mungkin. Awalnya, Perdana Menteri kecewa dengan kinerja PLTN. Sebelum meledak, dia memerintahkan Yoshida untuk melepaskan nuklir ke udara agar tekanannya turun. Namun saat dijelaskan bahwa pelepasan nuklir harus dikerjakan secara manual dan mengorbankan nyawa teknisi karena terpapar radiasi, Perdana Menteri pun syok. 2 jam kemudian, setelah berhasil mengevakuasi seluruh warga di sekitar PLTN, Yoshida menyuruh Izaki memulai misi pelepasan nuklir ke udara melalui telepon. Mendengar itu, Izaki langsung memerintahkan teknisi relawan untuk bersiap memasuki ruangan nuklir. Di sisi lain di luar gedung, pemadam kebakaran yang baru sampai juga bersiap membantu mendinginkan suhu mesin nuklir. Mereka membawa selang dan pompa air untuk menyemprotkan air ke mesin nuklir yang membara. Namun, mereka juga harus berhati-hati karena radiasi yang tinggi dapat membahayakan nyawa mereka. Dengan perlengkapan pelindung yang terbatas, mereka siap menghadapi resiko tersebut untuk membantu mencegah bencana nuklir yang lebih besar. Para teknisi relawan berhasil membuka saluran nuklir unit 1. Mendengar kabar itu, semua orang bersorak gembira. Tapi misi belum berakhir. Sekarang giliran tim teknisi relawan berikutnya membuka saluran nuklir unit 2. Mereka harus bekerja dengan cepat dan hati-hati untuk membuka saluran nuklir unit 2. Karena tekanan radiasi semakin meningkat dan waktu semakin singkat, dengan keringat dan darah, mereka berjuang untuk menyelesaikan misi ini. Namun sayang, mereka gagal. Akibat tingginya radiasi, tim relawan tak sanggup menyelesaikan misi ini. Melihat kondisi mereka, Izaki menyuruh mereka pergi ke ruang isolasi untuk menetralkan radiasi. Siang harinya, Izaki mengatur ulang rencana, lalu mengutus teknisi relawan lain untuk melanjutkan misi di saluran nuklir unit 2. Setelah siap, tim relawan pun pergi. Saat sedang menunggu kabar, mendadak terlihat ada asap keluar dari saluran nuklir unit 2. Karena tim relawannya dalam bahaya, Izaki buru-buru membatalkan misi. Beruntung, mereka berhasil kembali dengan selamat. Ketika sedang berdiskusi, salah satu teknisi mengatakan kalau dia ingin menyerah. Semua usaha kita sia-sia. Ujung-ujungnya nuklir sudah pasti akan meledak. Daripada terus di sini dan terpapar radiasi, lebih baik berlindung di kantor pusat. Mendengar itu, semua teknisi marah. Di tengah keributan, Izaki berusaha menenangkan. Hanya kitalah satu-satunya harapan. Jika kita menyerah, maka siapa lagi yang bisa menyelamatkan warga dari bahaya nuklir? Sebagai orang Jepang, lebih baik mati gagal daripada mati menyerah. Ucapan Izaki itu seakan menampar mereka semua. Tak lama kemudian, pada pukul 3 sore atau 24 jam semenjak gempa, hal buruk pun terjadi. Tiba-tiba mesin nuklir unit 1 meledak. Ledakan besar itu mengguncang seluruh bangunan PLTN, membuat semua orang terkejut dan berlari mencari tempat yang aman. Berita tentang ledakan itu pun disiarkan di seluruh TV. Warga dan Perdana Menteri yang menyaksikan berita tersebut panik ketakutan. Beruntung tak ada korban jiwa. Namun, akibat tercemar paparan radiasi tinggi, ruang operator kini sudah tak aman lagi. Izaki lalu menyuruh semua teknisi muda mengungsi ke kantor. Sementara teknisi tua tetap berjaga di sini bersamanya.
Dengan berat hati, teknisi muda terpaksa menurut. Karena merasa ini adalah momen terakhir mereka, para teknisi tua pun berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Besoknya jam 4 sore atau 2 hari semenjak gempa, di kantor setelah berdiskusi dengan utusan pemerintah, Yoshida menghubungi Izaki dan memerintahkannya pergi meninggalkan ruang operator sekarang juga karena paparan radiasi sudah semakin tinggi. Mendengar perintah itu, Izaki menurut, lalu meminta para teknisi tua bergantian berjaga 5 orang. Keesokan paginya, saat tekanan nuklir dirasa sudah cukup stabil, utusan pemerintah menyuruh teknisi-teknisi kembali mengawasi ruang operator. Awalnya Yoshida ragu, radiasi di luar masih sangat berbahaya bagi para teknisi. Tapi bagaimanapun juga tetap harus ada yang mengawasi ruang operator. Karena tak punya pilihan lain, Yoshida akhirnya menyuruh semua teknisi pergi ke ruang operator. Namun 4 jam kemudian, ketakutan Yoshida menjadi kenyataan. Mendadak, mesin nuklir unit 3 meledak. Ledakan besar itu mengguncang seluruh bangunan PLTN sekali lagi, membuat semua orang terkejut dan berlari mencari tempat yang aman. Karena khawatir, Izaki pun bergegas ke ruang operator. Meski Yoshida sudah berusaha melarang, tapi Izaki tetap pergi. Malamnya, ketika salah satu teknisi mencoba memeriksa, dia kaget. Ternyata tekanan nuklir unit 2 sudah melebihi batas normal. Mendengar laporan itu, semua teknisi panik. Di sisi lain, saat tahu kalau nuklir unit 3 meledak, Perdana Menteri shock. Bila nuklir unit 2 sampai ikut meledak juga, maka seluruh wilayah Jepang bagian timur akan terpapar radiasi. Pagi harinya di kantor PLTN, saat Yoshida sedang berpikir keras mencari solusi, dia mendengar ada suara ledakan kecil. Di tengah kepanikan, Izaki menelpon. Izaki memberitahu kalau mesin nuklir unit 2 mengalami kebocoran. Demi mencegah adanya korban, Yoshida meminta staf-staf di kantor segera pergi dari PLTN, kecuali teknisi dan staf ahli yang berusia di atas 40 tahun. Setelah para staf muda pergi, kini di kantor hanya tinggal tersisa staf tua saja. Seketika suasana hening. Mereka terdiam merenungi bagaimana nasib dan masa depan Jepang. Di momen haru itu, karena tak tahu apakah bisa pulang dengan selamat, semua staf lalu mengirim pesan terakhir untuk keluarga mereka. Mereka menulis pesan dengan tangan yang gemetar dan hati yang gelisah, berharap bahwa pesan tersebut dapat menjadi kenangan bagi keluarga mereka jika mereka tidak dapat kembali. 今までありがとう。子供たちを頼む。おじいちゃん。Waktu demi waktu berlalu. Tim teknisi bersama pemadam kebakaran masih terus berjuang menurunkan suhu dan tekanan nuklir unit 2. Perdana Menteri juga membantu mengirim berbagai kebutuhan menggunakan helikopter. Melihat perjuangan mereka di TV, seluruh masyarakat terutama warga pengungsian berdoa memohon keajaiban. Hingga akhirnya, di tengah perjuangan, secara ajaib, tiba-tiba tekanan nuklir unit 2 menurun drastis. Semua orang terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mereka memeriksa kembali data dan instrumen, berpikir bahwa mungkin ada kesalahan atau gangguan. Namun, setelah memeriksa kembali, mereka menyadari bahwa tekanan nuklir unit 2 memang menurun drastis. Meski tak ada yang tahu apa penyebab turunnya tekanan nuklir, tapi mereka bersyukur kondisi nuklir sudah aman dan terhindar dari ledakan. Dengan perasaan lega, Izaki berkata ke seluruh teknisi, "Sekarang kita sudah bisa pulang." Mendengar itu, semua sangat senang. 3 tahun kemudian di musim semi, terlihat Jepang kini telah pulih dari dampak bencana gempa, bencana tsunami, serta bencana nuklir. Bangunan-bangunan yang dulu hancur berantakan sekarang sudah terbangun kembali. Hari itu, di tengah perjalanan menuju kantor, Izaki menghentikan mobilnya. Sambil memandangi indahnya sakura, Izaki bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Izaki menyadari bahwa alam tidak hanya sekedar sesuatu yang harus dikendalikan atau dimanfaatkan, tetapi juga memiliki kekuatan dan kelemahan yang sama seperti manusia. Ia mulai memahami bahwa alam harus dihormati dan disayangi, bukan hanya sekedar dimanfaatkan untuk kepentingan manusia,
Dengan pemahaman baru ini, Izaki menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati kekuatan alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Dan film pun berakhir. Film ini mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai dan menjaga alam, karena alam juga memiliki nyawa dan membutuhkan perawatan. Demikianlah alur cerita film kali ini. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi dan pesan yang berharga bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.